secara hukum ya, sebegitu Joko Chandra ini bisa ditangkap dan besok resmi menjadi terpidana, saat itu juga dia boleh mengajukan permohonan PK. Yang karena kemarin PK-nya itu bukan ditolak oleh pengadilan, kemarin itu PK-nya tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima itu artinya belum memenuhi syarat administratif, sehingga dia bisa saja mengajukan lagi secepatnya PK. Oleh sebab itu ini sudah ada di ranah Mahkamah Agung. Nah, pengawasan masyarakat sekarang saya percaya pelototan masyarakat itu sangat efektif ya untuk mengawasi dunia peradilan. Saudara, saya mencoba untuk mendudukkan apa yang terjadi sesungguhnya dari sisi hukum dan bagaimana kemungkinan Joko Chandra yang dikenal tidak pernah diam untuk bisa melanjutkan upaya hukumnya. Mungkinkah itu? Saya undang seorang pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Bung Abdul Fikar, terima kasih. Ya, oke, Pak Iman. Mungkinkah Joko Chandra masih bisa melakukan upaya hukum selanjutnya setelah PK-nya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak diteruskan ke Mahkamah Agung? Oke, jadi yang kemarin diajukan itu kan sebenarnya putusannya tidak diterima karena syarat formalnya tidak dipenuhi. Dia tidak datang, dia tidak menandatangani berita acara 265 ayat 2. Nah, karena itu tidak diterima. SEMA 112 memberikan otoritas kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan tidak menerima. Karena tidak hadir. Karena tidak hadir. Syarat formalnya tidak dipenuhi. Oke. Apakah Joko Chandra bisa mengajukan upaya hukum lagi? Saya kira sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang PK itu bisa bisa dilakukan lebih dari satu kali. Berkali-kali? Nggak ada kalimat berkali-kali, tapi lebih dari satu kali. Okay. Bisa berkali-kali juga. Nah, artinya ya bisa dilakukan berkali-kali. Oke. Gitu. Nah, tapi ada syarat formalnya kan PK. Artinya dia harus hadir, dia narapidana, dia harus hadir di dalam PK. Gitu. Meskipun di surat edaran Mahkamah Agung menyatakan bahwa PK-nya sekali, tetap tidak berbeda dengan Mahkamah Konstitusi. Ini tentu ada perbedaan di sini. Ya, bahwa Mahkamah Agung tetap menyatakan PK itu hanya satu kali, ya itu kan aturan itu kan mengikat hakim agung, hakim-hakim, ya kan? Nah, karena itu ketika Joko Chandra akan mengajukan lagi, dia tetap mengacunya pada putusan Mahkamah Konstitusi. Baik. Jadi dia punya hak untuk melakukan PK lagi. Karena menurut saya begitu, karena Mahkamah Konstitusi lebih luas berlakunya. Jadi dia bisa mengajukan PK lagi. Nah, setelah katakanlah misalnya dia nanti dieksekusi oleh Kejaksaan Agung kan 2 tahun. Ya. Katakanlah sebulan, 2 bulan PK-nya kemudian diputus bebas. Artinya sebulan, 2 bulan kemudian di penjara, kemudian dia bebas. Ini kita bicara andai-andai. Ya, secara formal bisa seperti itu. Luar biasa. Gitu, ya. Cuma itu tadi, kalau melihat substansinya, maka ada pertentangan kan dua. Di satu sisi ada putusan MK yang boleh lebih dari 1 kali, tapi di sisi lain ada surat edaran Mahkamah Agung. Iya. Nah, surat edaran Mahkamah Agung itu kan hanya berlaku dan harus ditaati oleh Hakim Agung. Iya. Atau hakim-hakim di bawah jajarannya. Nah, karena itu kalau hakimnya taat pada surat edaran Mahkamah Agung, maka dia pasti akan menolak. Oke. Tapi soalnya adalah hakim itu kan punya independensi yudisiari, punya kebebasan kemandirian gitu. Dia sekalipun pada atasannya dia tidak tunduk gitu. Ketika dia memutus perkara. Gitu. Dengan nuraninya dia dan diskresinya dia. Ya, betul. Keyakinan hakim itu nomor satu. Jadi apapun bisa terjadi ketika kemudian diajukan PK kembali, Joko Chandra datang ke Indonesia, dieksekusi, lalu kemudian sebulan, 2 bulan katakanlah di penjara, dieksekusi. Ya. Lalu kemudian PK-nya dimenangkan dan dia kemudian bebas. Itu bisa saja terjadi. Bisa terjadi. Nah, karena itu kalau menurut saya Hakim Agung ini harus hati-hati juga ketika memutus gitu. Bahwa Joko Chandra diputus atas putusan PK yang diajukan oleh jaksa sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, itu hukum positifnya masih berlaku gitu. Artinya hukum yang berlaku adalah itu gitu. Bahwa ketika Mahkamah Konstitusi kemudian memutus yang hanya bisa mengajukan PK berdasarkan ayat 1 pasal 263 KUHP itu narapidana atau ahli warisnya, ya sejak putusan itu jaksa nggak bisa, tapi aturan ini tidak bisa berlaku mundur. Oke. Tapi juga ada pertanyaan juga kritikan terhadap jaksa yang kemudian melakukan PK, peninjauan kembali. Bolehkah jaksa mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah bebas pada kasasi sebelumnya? Oke. Kita harus melihat pasal 263 KUHP. Karena di 263 ayat 1 disebutkan bahwa
yang hanya terpidana dan ahli warisnya. Betul. Tapi ada pasal lagi. Ada satu ayat lagi, yaitu ayat 3. Terhadap putusan yang terbukti, tapi tanpa pemidanaan, itu juga bisa diajukan PK. Oh, ini maksudnya kasus Joko Chandra, karena Joko Chandra terbukti hanya dia bukan pidana tapi perdata pada saat itu. Nah, tapi terbukti kesalahannya. Terbukti. Nah, artinya kan nggak mungkin terhadap putusan itu terpidana yang mengajukan PK kan. Nah, karena itu adalah haknya pihak lain. Pihak lain itu siapa? Dalam hal ini adalah jaksa, mewakili kepentingan korban. Jadi sah ketika kemudian ada pemidanaan bebas, tapi kemudian terbukti dalam pemidanaan itu, tapi kemudian ada permasalahan di sana. Lalu kemudian jaksa melakukan PK, maka sudah sesuai dengan KUHP. Sesuai dengan 263 ayat 3 KUHP. Kalau menurut saya, kecuali bebas ya, kecuali bebas murni. Bebas murni. Tapi maka kalau tidak bisa. Nggak bisa. Kalau lepas, terbukti, tapi tidak ada pemidanaannya. Saya kira itu yang dimaksudkan ayat 3. Saya harus sampaikan juga bahwa di kasus Joko Chandra bukan bebas murni, tapi terbukti ada perbuatannya. Ada perbuatannya, tapi tidak dianggap pidana. Tidak dianggap pidana. Ya. Dan kemudian lanjut ke pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi membatalkan pengadilan negeri, lalu kasasi membebaskan Joko Chandra karena sesuai dengan pengadilan negeri. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terakhir pertanyaan saya, apa yang kemudian bisa disampaikan dari semua kasus hukum Joko Chandra terkait juga dengan pat-gulipat di baliknya? Oke. Saya kira putusan terhadap Joko Chandra yang membebaskan itu justru putusan yang tidak adil. Karena apa? Ada banyak orang yang tersangkut perkara itu, termasuk waktu itu adalah Gubernur BI, Syahril Sabirin, itu kena, gitu, dihukum. Dan sudah melaksanakan hukuman? Sudah melaksanakan hukuman. Masa sekarang orang yang melakukannya dilepas? Nah, ini yang saya bilang tidak adil, gitu. Anda mau menyampaikan disitulah logika keadilannya? Itu yang logis, tapi tidak masuk akal. Baik. Terima kasih, Bung Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti telah memberikan informasi di program AIMAN. Terima kasih, Bung Abdul Fikar. Sama-sama. Saudara, hukum ada bukan untuk mencari siapa yang bersalah. Hukum diciptakan untuk menjawab hati nurani. Mata batin yang diasah, keadilan yang jadi tujuan. Tak boleh ada pat-gulipat di antaranya siapapun penegak hukum. Karena di pundaknya diemban keadilan untuk membangun peradaban bersama. Jangan pernah untuk digunakan bagi kepentingan pribadi di tempat hidup kita bersama yang cuma sementara. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Salam.